Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahiriah wal batinnya, diberikan kebahagiaan lahiriah wal batinnya, diberikan kesejahteraan lahiriah wal batinnya, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga sama-sama mendoakan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, seperti biasa saya di video ini akan membahas hal-hal yang sangat sederhana tetapi mempunyai dampak yang luar biasa terhadap bangsa kita, terhadap manusia-manusia yang mau berpikiran berakal sehat, yang juga mau berpikir untuk negeri ini. Meskipun itu hanya dalam bentuk pikiran, kita menyumbangkan kepada negeri ini melalui kanal-kanal YouTube kita yang kita miliki. Mari kita sebarkan kebaikan, mari kita tegakkan demokrasi kita, mari kita luruskan jalan pikiran kita untuk tetap menjadi negara yang demokratis, di mana kebebasan berpendapat dan serta berserikat serta berkumpul serta mengeluarkan pendapat baik secara lisan, tulisan ataupun melalui media seperti ini, media-media sosial, itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang juga tertera di sana kebebasan menyampaikan pendapat atau pikiran. Oke, tentu pikiran-pikiran yang akan kita sampaikan kepada media massa, kepada masyarakat atau kepada khalayak luas untuk kebaikan negeri ini tentu juga harus kita sampaikan dengan cara yang seksama, dalam waktu yang singkat-singkatnya, dan dalam tempo yang sebenar-benarnya. Oke, para sahabat, saya akan membahas tentang sebuah persoalan negara, yaitu ibu kota negara Republik Indonesia yang akan dipindahkan atau yang mungkin sudah dipindahkan atau yang mungkin belum dipindahkan ke Kalimantan. Tapi sebelum pembahasan ini kita detilkan, sebelum pembahasan ini kita jabarkan secara sederhana dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga kita semua bisa memahaminya dengan pemikiran sangat sederhana, tapi insya Allah berdampak secara positif. Tapi sebelum uraian-uraian itu kami jelaskan di sini, kami paparkan di video channel terindah Suyadinan ini, seperti biasa, saya mengharapkan kepada kawan-kawan kita semua dimanapun yang berada, yang baru nonton video ini, ataupun sudah lama, ataupun sudah berlangganan, terima kasih. Tapi jangan lupa untuk tinggalkan like, kemudian berilah komen, terserah komen apa yang akan Anda sampaikan di sana, komen mendukung, komen menentang, komen menihilkan, atau komen-komen yang lainnya yang selama itu disetujui oleh YouTube. Komen Anda itu silakan ditulis di sana, karena YouTube juga punya filter terhadap bahasa-bahasa yang tidak mengenakan masyarakat. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe bagi masyarakat atau kawan kita atau kawan saya yang belum subscribe di channel terindah ini, karena dengan subscribe yang gratis ini insya Allah akan memberikan manfaat positif kepada kita yang subscribe, kepada saya dan juga kepada masyarakat ramai, dan insya Allah secara vertikal kita akan mendapatkan
pahala berupa amal jariah karena menyebarkan informasi-informasi positif kepada khalayak ramai. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah, di sini saya akan mengulas tentang goncang-ganjing negeri IKN. Jadi IKN yang saat ini katanya telah terjadi goncangan-goncangan besar. Di media sosial kita sering mendapatkan komentar-komentar yang positif, juga tidak kalah seringnya mendapatkan komentar-komentar yang negatif. Terakhir kita mendengar komentar dari sang filsuf Nusantara yang bernama Rocky Gerung bahwa IKN itu hanyalah merupakan Babylonia Tower, artinya sebagai puncak suatu pengakuan bahwa Jokowi pernah membuat sebuah IKN. Jadi bukan sebagai suatu pemerataan pembangunan, kata beberapa orang ahli, bahwa IKN dibangun di Kalimantan katanya untuk menyebarkan kesejahteraan dan memindahkan ekonomi, pusat perekonomian dari pada ibu negara kepada ibu kota negara di sana. Dan ada yang lain mengatakan bahwa pemindahan IKN itu merupakan satu hal yang wajar karena merupakan suatu keinginan dari zaman Pak Presiden Soeharto, Pak Soekarno dahulu, kemudian Pak Soeharto ingin meneruskan, kemudian yang lain juga ingin meneruskan dan direalisasikan pada masa Jokowi. Tapi tentulah sebuah pemindahan ibu kota negara itu tidak sesederhana seperti apa yang direalisasikan. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa IKN itu bukan merupakan suatu janji politik daripada Pak Jokowi ketika dalam pemilihan presiden tahun 2019 hingga tahun 2024. Jadi pembangunan IKN ini bukan merupakan suatu janji politik, artinya bukan masuk dalam target program utama daripada Pak Jokowi, tapi ini muncul di tengah jalan secara mendadak. Tapi dengan kekuatan politik yang dia miliki, dengan ketakutan-ketakutan para anggota-anggota parlemen yang bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada waktu itu, akhirnya terrealisasilah apa yang dia inginkan meskipun dengan memaksa postur APBN untuk IKN dan juga sejumlah kebohongan-kebohongan yang mungkin telah terucapkan pada waktu itu. Dan sampai saat ini, Pak Prabowo meninggalkan legasi sebuah persoalan dari Pak Jokowi. Kan tetapi Pak Prabowo terakhir dia menginstruksikan kepada seluruh kabinetnya untuk mengadakan efisiensi dalam anggaran, termasuk efisiensi di sini termasuk dalam IKN. Kan tetapi di sini ada instruksi efisiensi anggaran tahun 2025 itu pada Impres nomor 1 tahun 2025. Pak Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar memangkas anggaran-anggaran yang dirasakan tidak berdampak secara langsung kepada masyarakat, termasuk di dalamnya IKN. Meskipun Pak Prabowo dalam hal ini dia masih mentargetkan bahwa IKN itu akan tetap dilaksanakan meskipun secara bertahap ataupun merangkak. Di sini beliau menargetkan pada tahun 2028 nanti IKN itu akan menjadi kota politik Republik Indonesia. Artinya kota politik di sana termuat perkantoran-perkantoran pusat di trias politikanya, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pool berada di sana. Jadi tidak ada lagi di Jakarta. Kan tetapi sebagaimana yang kita pahami bahwa saat ini mungkin Indonesia tidak mempunyai secara definitif ibu kota negara. Karena melalui Undang-Undang nomor 115 tahun 2024, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 juga tentang Provinsi DKI Jakarta. Pada waktu itu kita ada Jakarta namanya DKI Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota. Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 15 tahun 2024 ini, maka berubahlah DKI menjadi DKJ atau Daerah Khusus Jakarta. Jadi bukan DKI lagi, artinya status daerah khusus ibu kota tidak di Jakarta lagi melalui Undang-Undang nomor 115 tahun 2024 ini. Jadi saat ini di mana ibu kota kita? Dengan undang-undang yang telah dikeluarkan ini bahwa status DKI telah dirubah menjadi daerah khusus
Jakarta saja, tidak ada ibu kotanya. Dan nanti sampai saat ini juga IKN itu belum berstatus sebagai ibu kota negara, hanya namanya saja ibu kota negara, tapi dasar hukumnya untuk mengaktifkan IKN menjadi ibu kota negara belum ada dasar hukumnya. Itulah dasar hukumnya nanti akan dituangkan dalam Kepres yang akan ditandatangani Pak Presiden Prabowo. Tapi sampai dengan video ini di-upload pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 2 2025, Pak Presiden Prabowo belum menandatangani Kepres untuk pemindahan ibu kota negara ke IKN. Artinya DKI Jakarta tidak menjadi ibu kota lagi, IKN belum menjadi ibu kota kita, dan pemerintahan tetap dilaksanakan di Jakarta. Tapi Jakarta bukan sebagai ibu kota negara lagi. Nah, ini jadi kita sepertinya memang mungkin tidak penting lagi ada ibu kota kalau seperti ini kan. Nah, buktinya DKI Jakarta tidak menjadi ibu kota, IKN belum menjadi ibu kota, negara tetap bisa terselenggarakan sebagaimana mestinya. Artinya pemindahan ibu kota pun dirasakan tidak begitu penting-penting amat, karena kita tidak ada ibu kota pun tetap bisa berjalan ke tata negara Republik Indonesia ini. Namun, wallahu a'lam bishawab. Di sini Pak Presiden Prabowo itu baru akan menandatangani Kepres. Ada dalam sebuah media Kompas.com yang menyatakan bahwa Pak Presiden Prabowo baru akan menandatangani Perpres itu tadi, Perpres untuk pemindahan ibu kota ke IKN tadi, apabila sudah terbangun infrastruktur di IKN secara full. Itu apa yang dikatakan oleh Supratman Andi Adkas, yaitu Menkumham. Di sini dia menyatakan seperti itu dalam Kompas tahun 2024 yang lalu. Jadi infrastruktur daripada IKN ini belum full. Kepala otorita menyatakan bahwa IKN ini baru 87,9% selesai. Artinya belum 100%. Artinya Pak Prabowo menunggu sekitar 12,1% lagi untuk menyelesaikan IKN, baru dia menandatangani perpindahan ibu kota negara. Makanya ada berita yang santer di media sosial, termasuk di media mainstream, bahwa Sri Mulyani itu menganggarkan IKN untuk tahun ini masih diblokir, tapi anggaran IKN yang katanya diblokir itu sifatnya hanya diblokir, artinya bukan tidak ada biayanya. Tapi apabila kita melihat postur daripada anggaran IKN ini 48,8 triliun untuk 5 tahun ini. Jadi ada anggaran IKN yang diblokir sebesar 48,8 triliun untuk pembangunan ibu kota selama 5 tahun ke depan. Artinya 48,8 itu dibagi dengan 5 tahun ada sekitar 9,8 ataupun 9,9 triliun per tahunnya. Dengan katakanlah 10 triliun untuk 1 tahun, ini bisa merangkak IKN dilaksanakan meskipun tidak mangkrak, tetapi tetap ada geliat pembangunan di sana. Toh dari sumber yang kita dengar, khususnya dari kepala otorita IKN, bahwa bukan hanya APBN yang diandalkan untuk membangun IKN, tetapi ada sumber-sumber pembiayaan lainnya dari pihak-pihak swasta yang menopang pembangunan IKN tetap berjalan. Mungkin saja apa yang dikatakan Pak Prabowo, ibu kota politik pada tahun 2028 nanti akan terrealisasikan, mungkin saja bisa terjadi atau mungkin saja tidak, karena apa yang menjadi prioritas Pak Prabowo selama periode pemerintahan di periode pertama ini, beliau ingin menginvestasikan kecerdasan melalui makan siang bergizi gratis. Dan untuk pembiayaan ini juga tidak main-main. Makanya di tahun ini Pak Prabowo melakukan sejumlah
eh, penghematan-penghematan dan dialokasikan untuk makan siang bergizi secara gratis. Tentu tarik-menarik di bidang pembiayaan ini bukan merupakan satu hal yang main-main, memang harus melalui perhitungan-perhitungan yang sangat matang, sehingga apa yang telah berjalan di IKN tetaplah berjalan, meskipun kita tidak meyakininya, tetapi minimal kita mensupport melalui pendapat-pendapat kita, karena meskipun bagaimana Pak Jokowi memaksakan diri melalui anggaran yang ditarik paksa ke sana, dan saat ini istilah kata nasi telah menjadi bubur, IKN itu telah banyak menelan anggaran negara kita, dan itu bukan milik Jokowi, tapi itu adalah milik negara kita, milik rakyat kita. Seluruh eksposur daripada pajak rakyat sudah dianggarkan di sana, meskipun pembangunan IKN itu bukan merupakan program utama daripada Pak Jokowi. Jadi mungkin juga ambisi Pak Jokowi itu benar apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, bahwa dia hanya akan membangun Babylonia Tower. Jadi dia mungkinlah, tapi kita tidak tahu karena Pak Rocky Gerung ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang terlalu lebih beyond the ordinary people. Jadi kita tidak tahu. Memaksakan diri tanpa ada dalam program janji dia, tapi dilaksanakan juga, tapi juga yang istilah katanya yang membebeknya lagi pada partai-partai politik selalu menyetujui apa yang diinginkan Pak Jokowi, meskipun itu bukan prioritas program yang diutamakan. Terlebih lagi tidak ada lagi di dalam prolegnas, tapi bisa direalisasikan. Saking hebatnya Pak Jokowi itu mencengkram seluruh ketua-ketua partai politik, bahkan sampai kepada anggota-anggota parlemen di Jakarta sana. Tapi ya, nasi telah menjadi bubur. Mungkin Pak Prabowo tetaplah meneruskan ini, merangkak, meskipun hanya posturnya sekitar 9,9 triliun per tahun. Kita yakin ke depan mungkin bisa dianggarkan lagi, atau tidak perlu dianggarkan lagi. Tapi bagi saya melalui channel ini memang rasanya memang sangat sayang apabila sudah melihat IKN telah berdiri seperti ini, yang mengatakan 87,9% sudah selesai, artinya tinggal beberapa tahap lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal political will daripada penyelenggara negara pada saat ini, dan juga kita mengharapkan bahwa anasir-anasir daripada Pak Jokowi ini tetap harus konsisten mendukung Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi mempunyai pemikiran yang berbeda, tentu Pak Prabowo terganggu cara bekerjanya. Dukunglah untuk merealisasikan IKN menjadi sebuah kenyataan, tetapi tetap bertahap. Jangan resah dan gelisah ketika pemangkasan itu terjadi untuk IKN. Jadi kembali kita kepada posisi ibu kota negara, bahwa saat ini kita tidak mempunyai ibu kota negara secara definitif, tetapi hanya dijabarkan pada beberapa pasal yang menyatakan bahwa ibu kota negara itu masih tetap Jakarta, yaitu pada pasal 73 Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, yang menyatakan bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini mulai berlaku pada saat ditetapkannya Kepres, ya. Jadi Kepresnya belum ada, artinya Undang-Undang Khusus pasal 73 ini belum berlaku. Artinya masih DKJ yang menjadi ibu kota negara, bukan daerah khusus ibu kota lagi, tapi daerah khusus Jakarta yang menjadi ibu kota negara. Hanya berkelit pada sebuah pasal, sementara Pak Prabowo menunggu infrastrukturnya selesai 100% baru dia menandatangani Kepres. Artinya kita tetap tidak atau belum punya ibu kota yang definitif. Pak Prabowo melalui YouTube channel Terindah Sujadi dan ini, kalau memang Pak Prabowo menunggu 100% baru menandatangani Kepres,
Artinya kita menunggu bahwa ibu kota itu akan pindah ke sana, atau sebagian netizen yang tidak menyetujuinya, mungkin 87,9% ini tetap tidak diteruskan, bisa saja terjadi. Karena terakhir ini kita juga lihat dari sejumlah netizen di lapangan yang menunjukkan suasana IKN yang sangat menyedihkan juga, kebanjiran, rumput-rumput banyak tumbuh di mana-mana, jadi tempat bertelurnya burung-burung dan lain sebagainya. Tapi dengan anggaran yang dianggarkan, yang walaupun sampai saat ini masih diblokir, tentu ketika blokir itu dibuka akan mengucurlah 48,8 triliun untuk 5 tahun ke depan. Artinya dibagi 5 ada sekitar 9,8 triliun per tahun. Itu cukup untuk pemeliharaan IKN dan juga cukup untuk sekedar berjalannya proyek yang ada di sana. Sementara pembangunan fisiknya itu akan ditanggung oleh pihak-pihak swasta yang dikatakan oleh kepala otorita IKN. Dia tetap meyakinkan bahwa IKN tetap berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Dia meyakinkan bahwa IKN tetap berjalan dengan dana dari pemerintah per tahun segitu dan juga dari anggaran swasta yang telah dianggarkan. Oke, para pemirsa channel Terindah semuanya, sebagai penutup daripada tentang IKN ini, mungkin benar apa yang dikatakan oleh filsuf kita Rocky Gerung yang menyatakan bahwa dengan 10 triliun dirasakan cukuplah untuk memindahkan wakil presiden berada di sana untuk agar perawatan ibu kota negara tetap terawat dan wakil presiden kita bekerja dari sana saja, beradalah di tengah-tengah hutan bersama beberapa menteri yang juga cukup signifikan untuk membantu wapresnya di sana, dan itu 10 triliun cukup hingga menanti tahun 2028 dan 2029 ketika dia ingin berkompetisi lagi, disilakan untuk berkompetisi, apakah untuk menjadi presiden, apakah untuk tetap menjadi wakil presiden, apakah untuk menjadi wali kota di sekitaran IKN. Wallahu a'lam bishawab. Melalui channel Terindah ini kita tetap berpikiran positif bahwa negeri kita tetap akan memiliki ibu kota negara. Ibu kota negara itu bukan memindahkan seperti kita pindah rumah karena KPR kita sudah lunas. Itu tidak membutuhkan waktu lama. Ada yang mengangkat barang 1-2 hari, terus mengatur barang 1-2 hari, dalam 1 minggu sudah selesai. Tapi ini memindahkan sebuah ibu kota negara bukan suatu hal yang sederhana. Memerlukan komitmen yang kokoh, memerlukan semacam instrumentalia bersama yang sama-sama kita sepakati nadanya, yaitu menyelesaikan IKN sebagai ibu kota negara Nusantara Republik Indonesia. Demikian channel Terindah ini, semoga bisa memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.